Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, kita masih boleh menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Olehnya itu, sebagai respon
akan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh berkumpul di dalam rumahnya yang kudus pada saat ini bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan dan Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah secara virtual dari rumah. Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologia. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, saat di mana kita terus menghayati, mengingat dan merenungkan karya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Hidupnya yang tanpa celah dan noda menjadi tercelah, ternoda karena dosa-dosa kita. Mestinya yang mendapat celah, mendapat hukuman adalah kita. Karena kesalahan memang harus dihukum. Tetapi karena kasih sayangnya bagi kita, Dia rela menderita supaya hidup kita kudus di hadapannya. Dialah Yesus. Di dalam Yesus, Allah telah menyerahkan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan kita. Bahwa sekalipun kita berada dalam lumpur dosa, Ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan pertobatan agar kita hidup tidak binasa, melainkan kudus di hadapannya. Hal itulah yang akan kita renungkan lewat Minggu Prapaskah yang ketiga ini dalam bingkai tema Hukum yang Menjaga Kekudusan Hidup. Jemaat Tuhan disilahkan bangkit berdiri, menyanyikan Alangkah Girang Hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan, dan sungguh kita berkata bahwa begitu sering kita mendukakan Engkau, Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk mendengarkan firman-Mu, bahkan memberi persembahan. Namun terkadang hati kami jauh daripadamu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Sungguh-sungguh berpaut kepadamu. Menyanyikan tinggalkan dosamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Menyanyikan dihapuskan dosaku. Aku berikan sungguh
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-14 demikian. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan kalimat yang keluar dan jemaat Tuhan membacakan kalimat yang agak masuk ke dalam. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Meresponi Mazmur berbalasan melakukan angkasa yang megah.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan pada saat ini dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Pembacaan yang kedua dari surat pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Surat pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan, kasih dan pertolongan-Mu yang terus boleh kami alami dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami bersama-sama bersyukur pada saat ini Tuhan. Oleh karena perkenan-Mu, kami boleh perjumpakan satu dengan yang lainnya sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, menikmati persekutuan yang Tuhan anugerahkan, menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini, firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Kami sungguh percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami semua akan dikuatkan dan dimampukan memahami firman-Mu ini, dan sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang akan terus memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pembacaan kita yang kedua, Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31, di bawah judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudaraku, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tetapi tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itulah sabda Tuhan. Amin. Haleluya. Pembacaan Injil pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Kures semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita bersama-sama berada dalam satu tema perenungan, hukum yang menjaga kekudusan hidup. Jadi minggu ini kita bersama-sama diarahkan dalam sebuah perenungan berbicara tentang hukum. Hukum yang menjaga kekudusan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu saja mungkin kita bisa sepakat mengatakan bahwa hukum adalah peraturan. Peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan sebuah tujuan, mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum itu dibuat untuk mengatur, tujuannya mengatur tingkah laku manusia supaya bisa tertib, tidak kacau. Nah, tentu saja setiap negara punya aturan. Kita di Indonesia juga punya aturan, ya, punya hukum-hukum yang tentu saja wajib hukumnya untuk kita patuhi. Sekalipun biasa nak tahu hukum itu dibikin atau aturan itu dibikin untuk dilanggar. Kau tahu ada kasus itu Bapak Ibu? Digaraga apa ya atau supaya dilanggar? Ketidaklah. Ya, tentu saja tidak. Sebuah hukum atau aturan dibuat supaya dipatuhi. Karena ketika hukum atau aturan itu dipatuhi akan tercipta keteraturan, ketertiban, tidak kacau. Semuanya diatur supaya tertata rapi. Nah, demikian pula dalam kehidupan umat Allah. Ada hukum yang diberikan kepada mereka pasca mereka menerima pembebasan. Ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, ketika mereka berada dalam ketidakberdayaan, Allah lalu menyatakan pertolongannya kepada umat Allah. Mereka lalu menikmati pembebasan, luar biasa karyanya Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Apa sih yang menarik dari orang Israel, Bapak Ibu? Apakah mereka adalah orang-orang yang istilahnya lebih unggul daripada orang-orang lain pada zamannya?
Mungkin kita lalu katakan, taebaran, pada bangsia. Mereka juga selalu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Mereka juga berada dalam keadaan yang lemah, melakukan segala dosa. Tetapi lalu Allah berkenan memilih mereka menjadi bangsa pilihan Allah, dan ketika mereka ditindas, Allah berkarya menyatakan pertolongan yang luar biasa, membebaskan mereka dengan sebuah cara yang kalau dunia sekarang mungkin tidak akan bisa terjadi. Kalau menurut kita manusia ya, tidak pernah kita bisa lihat, kecuali dalam film-film, karena jago sekali orang sekarang. Laut terbelah dua. Ada ya filmnya seperti itu, tapi itu dalam film, bukan kisah nyata. Dalam dunia nyata mungkin kita bermimpi iya bisa, tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah, menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, Allah berpikir, oh perlu indikasikan hukum yang akan menjadi aturan bagi mereka menjaga kekudusannya sebagai bangsa yang telah dikuduskan. Jadi hukum diberikan bukan supaya mereka istilahnya dalam tanda petik selamat, karena mereka sudah diselamatkan ini Bapak Ibu. Ya kan, secara rentetan kisah itu sendiri mereka sudah selamat dan sudah mau menuju ini ke tanah perjanjian, menikmati susu dan madunya di sana ini. Dan dalam perjalanan ke sana supaya hidup mereka tetap teratur, mereka hidup kudus, tetap hidup kudus dan memuliakan Allah, ada aturan. Berada di pertengahan perjalanan mereka diberikan hukum ini, hukum Taurat. Pembacaan kita yang pertama tadi. Dalam hukum Taurat itu berbicara tentang dua hal. Mengatur tentang dua hal, hubungan manusia dengan Tuhannya. Nomor 1 dan sampai nomor 4 ya. Hukum pertama sampai hukum keempat. Hubungan antara umat Allah dengan Allahnya. Bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ini. Hukum kelima sampai ke-10 itu mengatur hubungan antar manusia. Makanya dalam hukum kasih berbicara juga tentang dua hal, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya biasa orang katakan ke-10 hukum Taurat disingkat oleh Yesus dalam hukum kasih dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Tapi tak ada pokada pun Yesus sebenarnya aku mau aku singkat tuh hukum Taurat, enggak pernah Yesus katakan seperti itu. Tetapi untuk lalu menegaskan kembali dalam kehidupan mereka, hukum yang Allah berikan kepada mereka mengatur hubungan antara umatnya dengan Allahnya dan juga dengan sesamanya. Jadi hubungan ke atas dan juga ke samping. Lucu kalau orang hanya memikirkan hubungannya ke atas, tetapi ke sebelah kiri dan kanannya, muka belakangnya tidak dia lihat. Allah bongi mas sembayang langan puang amat tua, tapi tak nasi pak kada sang banuan nah. Mbak musuh itu Bapak Ibu. Hukum Taurat diberikan kepada umat Allah saat itu sekali lagi untuk menjaga kekudusan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, ini kita sudah masuk minggu sengsara yang ketiga ya. Tidak lama lagi kita masuk dalam Paskah, perayaan Paskah. Percaya enggak Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah umat yang telah dikuduskan? Umat yang telah dikuduskan, umat yang telah dikhususkan, ditersendirikan. Percaya enggak Bapak Ibu? Atau yakin enggak Bapak Ibu? Harus yakin. Ngapain kita datang di sini merayakan Minggu Prapaskah yang ketiga? Mengenang kematiannya Yesus di atas kayu salib menebus kita. Kalau enggak yakin, waduh bagaimana ini? Berarti identitas itu hanya sebatas di KTP saja, secara keanggotaan di data anggota jemaat. Dalam perjalanan kehidupan beriman kita harus yakin bahwa kita ini adalah umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Sekalipun kita ini sudah berdosa, sekalipun kita lemah, sekalipun kita selalu melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi luar biasa kasihnya Tuhan bagi kita. Buktinya sangat nyata. Anaknya dia utus, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menebus kita. Dia yang tidak berdosa harus mati di atas kayu salib. Kalau dunia perjanjian baru Bapak Ibu, orang-orang yang disalibkan pada saat itu adalah orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal, tidak bisa lagi diampuni. Makanya ketika Yesus disalibkan, siapa yang ada di kanan kirinya? Apakah orang baik? Tidak.
orang yang sangat jahat. Bayangkan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dia yang tidak berdosa harus disalibkan karena saya dan Bapak Ibu bagi dunia ini. Jadi kita harus yakin bahwa kita adalah umat yang telah dikuduskan. Dan dengan keyakinan itu kita lalu mau hidup berdasarkan pada Taurat Tuhan, hukum Taurat, supaya kekudusan yang Allah telah nyatakan bagi kita ini, yang telah dikaruniakan bagi kita itu tetap terjaga. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Dia, Dianya huruf besar, Dia yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita, dan bagaimana kita membangun hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa minggu ini saya selalu mengatakan, koyo malam maki kita sebagai manusia biasa. Tidak mungkin kita mau sempurna. Ada saja saat di mana kita terjatuh. Ada saat di mana titoro tulete eta titampa tulunta. Oleh karena kita mengandalkan hikmat kita sebagai manusia, kepintaran kita, kepandaian kita, kok menurut aku dan menurut aku. Dan akhirnya kita terjatuh. Sekalipun kita terjatuh dengan mengandalkan hikmat kita sebagai manusia, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Aku puang madosa mu teh. Saya sudah bersalah dan saya mau hidup baru dengan Engkau. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa Yesus marah di bait suci dalam bahagian pembacaan kita yang ketiga tadi, Bapak Ibu? Apa sih yang mereka lakukan? Kenapa Allah marah? Yesus marah. Bisa saya katakan mengamuk oleh ini Yesus. Mengamuk Yesus di bait Allah dalam pembacaan Injil tadi. Dikatakan ia dalam ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Jadi Yesus membuat cambuk lalu mengusir. Kasar alu ya bahasa ini ya, mengusir. Apa itu biasa diusir Bapak Ibu dari dalam rumah? Nah, ya, binatang-binatang peliharaan kalau misalkan mereka mengganggu ya. Jadi penggambarannya, kasarnya saya mau katakan seperti itu ya, kita membayangkan itu. Bentuk kemarahannya Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memfungsikan bait Allah itu sebagaimana mestinya. Pamaadin den mikit tumekutan aku menambah susitu lelang-lelang ngejo gereja Ibu Pendeta. Lelang diperuntukkan untuk pelayanan Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang mereka lakukan kotongan, mereka membantu orang-orang yang datang dari berbagai tempat, datang di Yerusalem ke bait Allah untuk melakukan ibadah mereka, merayakan Paskah. Ada waktu-waktu tertentu. Bayangkan kalau dari tempat jauh mereka harus bawa kambing dombanya, jauh-jauh mereka harus jalan kaki, gasa-gasa tuh agak menjadi beban. Mereka menyiapkan semuanya itu untuk peribadahan orang-orang yang datang. Tetapi ternyata ada udang di balik batu. Apa yang mereka lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri? Mungkin harga kambingnya, tidak harga kambing itu teh, mau tahu Bapak Ibu? Saya juga agak kurang tahu. Misalkan dia harganya 50.000, mungkin jauh dari itu. 50.000 yang seharusnya dia mengkalikan itu 5 kali lipat bisa saja karena mau menguntungkan. Nang lanalinalah karena mau beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka tidak memfungsikan lagi bait Allah sebagai tempat umat Allah untuk beribadah. Mereka mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungannya sendiri, tidak untuk kemuliaan Allah. Makanya Yesus marah. Dia hamburkan semua jualan-jualannya. Yesus banting itu meja. Yesus marah ya ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemarahannya Yesus tentunya berdasarkan pada kasih. Dia menegur mereka yang ada pada saat itu supaya mereka kembali kepada jalannya, supaya mereka kembali kepada kekudusan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan karuniakan. Perenungan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kita adalah orang-orang yang dikuduskan, telah dikuduskan oleh Allah, telah dikhususkan, ditersendirikan. Kita sebagai umat Allah yang telah dipanggil dari kegelapan untuk menikmati terang. Kita yang berdosa, kita yang tidak layak tetapi lalu diangkat menjadi anaknya. Luar biasa karyanya Tuhan dalam Yesus Kristus bagi kita.
Sambut itu dengan penuh sukacita, dengan hidup dalam kekudusan, menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini, dan juga kita nyatakan hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita kan manusia terbatas ya, terkadang tanpa kita sadari kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menyakiti sesama kita. Kita melakukan perbuatan yang menyakiti sesama kita. Jangan gengsi untuk katakan maaf. Budak katu tahu terkadang nasadari mo ya. Kumo salah mo teh. Madin makar ali mo tu kadang kula ko iya pa. Masa iya aku lah minta maaf. Gengsi dong. Apalagi biasa orang tua ke anak ya. Hal yang paling simpel mo itu. Terkadang kalau kita mungkin salah kepada anak kita susah sekali. Mama minta maaf Lena, atau papa minta maaf Lena. Mungkin tadi saya agak kasar. Kayaknya susah sekali tuh keluar. Karena pemahamannya kalau saya minta maaf seolah-olah nanti ini saya salah terus sama anakku. Tapi sebenarnya di situ kita mengajak anak kita untuk juga meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kalau misalkan kita melakukan kesalahan, atau juga lalu kita diajak untuk memberikan maaf. Ya, kita saja ini orang yang sangat berdosa, lalu Tuhan Yesus ampuni kita melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib. Masa kita tidak bisa Bapak Ibu? Yang main aku kuah melo mo yaitu komunikasi tak dengan Tuhan yang ada jauh di sana, pemahaman kita ya biasa. Ya, orang-orang dunia komunikasi kita dengan Tuhan luar biasa. Setiap pagi, setiap malam, mau makan, setiap saat dimanapun kita berada, bahkan bawa kendaraan kita ingat Tuhan terus. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan sesama? Itu tidak bisa terlepaskan Bapak Ibu. Hukum yang Allah berikan mengatur kehidupan kita, menjaga kekudusan kita, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Kita percaya bahwa sungguh dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya kita semua akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Hidup dalam hukum yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan setiap kita untuk menjaga kekudusan hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Bapak-bapak PKBGT, pengurus PKBGT akan menerima pengutusan pada hari ini. Ya, tanggung jawab pelayanan luar biasa. Tentu saja dalam mengangkat pelayanan kita pun diajak untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Kalau tadi Yesus marah-marah di bait suci karena fungsinya ini bait suci sudah tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, karena ada kepentingan, karena ada hal-hal yang ingin terpenuhi pada pribadi-pribadi orang yang ada di situ, Yesus marah. Nah, ketika kita mengangkat pelayanan dalam berbagai bentuk yang Tuhan percayakan, termasuk majelis gereja, tanggung jawab saya pribadi sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita menjaga kekudusan hidup kita, menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah yang telah mengaruniakan persekutuan itu, menjaga hubungan kita dengan sesama kita, dan senantiasa menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap kita punya karunia-karunia yang berbeda yang Tuhan karuniakan supaya kita pakai membangun persekutuan itu sendiri. Jangan sampai kehadiran kita, tabi laku kita sulanasang, jangan sampai kehadiran kita hanya oleh karena berbagai kepentingan. Tuhan tidak suka seperti itu. Tapi saya percaya bapak-bapak dan kita semua yang Tuhan pakai dan telah utus untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan adalah anak-anak Tuhan yang setia mau hidup pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kehadiran kita biarlah sungguh akan membangun persekutuan ini, dan sungguh nama Tuhan akan senantiasa dimuliakan. Tuhan memberkati, menolong setiap kita untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Amin. Di dalam Yesus kita sudah memperoleh pembebasan itu. Dibebaskan dari kutuk dosa,
untuk menikmati sebuah kehidupan yang baru, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus telah menguduskan setiap kita. Dan karena itu marilah kita hidup untuk menjaga kekudusan itu. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sungguh keberadaan kita akan memancarkan terang bagi kegelapan yang ada di sekitar kita. Hidup kita sungguh berkenan bagi Tuhan. Sungguh akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan biarlah sungguh kehidupan ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dan mari kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyanyikan Tuhankulah Gembalaku. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan pada saat hari ini. Dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Sambil pundi dijalankan, kita melakukan Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, seperti yang telah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan pada hari ini akan dilaksanakan pengutusan pengurus PKBGT Jemaat Bringkanaya periode 2021-2023. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mempersilahkan kepada Sekretaris Majelis Gereja Toraja Jemaat Bringkanaya untuk membacakan surat keputusan sehubungan dengan pengurus PKBGT Jemaat Bringkanaya. Bapak-bapak yang jikalau disebutkan namanya nanti dimohon untuk berdiri. Surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Bringkanaya nomor 02/SKPTS/PMG _JB -GT-3 Romawi 2021 tentang pengurus PKBGT Jemaat Bringkanaya periode 2021-2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan persidangan PKBGT Jemaat Biring Kanaya tahun 2021 memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus PKBGT Jemaat Biring Kanaya periode 2021-2023 yang susunannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, tugas pengurus PKBGT pada diktum pertama di atas adalah: 1. Melaksanakan keputusan pleno Majelis Jemaat Biring Kanaya. 2. Melaksanakan keputusan PKBGT yang lebih luas. 3. Melaksanakan pembinaan terhadap PKBGT dan pengembangan PKBGT. 4. Menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan. 5. Menjalin hubungan kerjasama dengan majelis gereja dan OIG lainnya. 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam sidang majelis gereja melalui komisi OIG. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Maret 2021, Majelis Jemaat Biring Kanaya, Ketua Pendeta Manase de Randan STH ditandatangani, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT ditandatangani. Lampiran keputusan PMG Jemaat Biring Kanaya nomor 02 KPTS /PMG /JB /GT /3 Romawi /2021. Susunan pengurus PKBGT Jemaat Biring Kanaya periode 2021-2023. 1 Romawi, penanggung jawab PMG Jemaat Biring Kanaya. 2 Romawi, penasehat Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya, Pendeta Jemaat Biring Kanaya, AP Bulog, Argo Supa, Paulus Parandan, Markus Rito, Insinyur Yakob Samben, Simon Date, Franz Tangke. 3 Romawi, pengurus inti, Ketua Dr. Andus Daud Kadang, Wakil Ketua Dr. Amir Jaya SE MSI, Sekretaris Ganda Kusuma Jaya SKM MKes, Wakil Sekretaris Enos Palamba ST MSI, Bendahara Yosafat Paembonan. 4 Romawi, bidang-bidang, bidang pelayanan dan kerohanian, Rudi Arianto Paulus, koordinator, Dr. Andus Luther Mangalik, Enos Bandaso ST, Julius Palangan SE, Hendrik Palungan, Deni Sampe ST, Aris Delimbong, Julianus Risman P. Rerung. Bidang kesaksian dan kemitraan, Aris Bidang, koordinator, Kris Batara STMT, Ferry AS Patiallo MSH MSI, Daniel Tulak SH, Yunus Suba, Insinyur Yakob Suleman, Tedianis Tara Salulinggi SE, Robert Tataming SE MSI. Bidang pembinaan dan pengembangan organisasi, Henry Rantelino SE, koordinator, Tris Ben Heser STMT,
Insinyur Simon Layuk, Insinyur Sabak Parinding, Insinyur Daniel Kasih, Yermi Nola R. Parabang, Andarias Dalung, Peter Jarung, Bidang Kesekretariatan dan Dana, Freddy Sau, ST Koordinator, Franz N. Alokendek, Eskom, Markus Pakan, SH, Simon Paimbonan, SE, Titus Tandilino, Berbu Patanggu, Agustinus Solon, Subarto, SPD, Koordinator PKBGT Kelompok, Joni Lindang, Koordinator Kelompok 1, Antonius Musu, Koordinator Kelompok 2, Simon Bongi, Koordinator Kelompok 3, Karniel ST, Koordinator Kelompok 4, Yohanes Reken, Koordinator Kelompok 5, Dr. Andus Ruben Tangke, Koordinator Kelompok 6. Adakah yang terlewatkan? Ada ya? Ya, demikian susunan pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya periode 2021-2023. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya periode 2021-2022 dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Tugas dan pelayanan yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya mempersilakan saudara-saudara untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Pertanyaan yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban dari saudara-saudara, maka saat ini saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya periode 2021-2023. Kepada pengurus, saya persilakan untuk kembali duduk.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri dan melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyebut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan karena itu mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau sungguh setia nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa kami tetap dimungkinkan menikmati segala yang terbaik dan yang terindah, segala rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan boleh memperjumpakan kami satu dengan yang lainnya sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, dalam persekutuan umat Allah di tempat ini. Kami telah menyatukan hati dan suara kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Biarlah segala yang boleh kami lakukan saat ini sungguh berkenan bagi-Mu, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan yang boleh kami alami bersama pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa membawa kehidupan kami dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami ini sungguh berkenan bagi-Mu. Kami dimampukan untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, senantiasa taat dan patuh kepada hukum-hukum Tuhan yang menjadi penuntun dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Allah kami yang baik, kami pun bersyukur bahwa oleh karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan melalui ibadah saat ini, setiap kami umat-Mu dengan penuh sukacita telah menyatakan tanda syukur kami melalui persembahan. Engkau ya Tuhan kiranya sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama pada saat ini. Ajarlah kami mempergunakannya dengan baik dalam melanjutkan pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tempat ini. Bahkan segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami semua, biarlah itu juga kami senantiasa pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur bahwa melalui ibadah di minggu pagi ini telah dilaksanakan pengutusan pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya periode 2021-2023. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa Engkaulah yang sungguh berkenan memanggil dan mengutus
para kekasih-kekasih kami untuk mengangkat tanggung jawab sebagai pengurus PKBGT di Jemaat Biringkanaya saat ini. Kami pun yakin bahwa Tuhan yang akan terus memperlengkapi para kekasih-kekasih kami ini untuk mengangkat segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah semua kekasih-kekasih kami sebagai pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri, untuk membangun persekutuan tubuh Kristus yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tempat ini. Dan berkati semua jemaat-Mu, kami semua, sehingga kami pun senantiasa menyatakan dukungan kami melalui doa-doa kami kepada saudara-saudara kami ini Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saat ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia dalam minggu ini Tuhan. Mari sempurnakan sukacita mereka, dan kami berdoa Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan, panjang umur senantiasa, terlebih hikmat dalam menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami pun bersyukur bahwa Tuhan telah melayakkan setiap kami para hamba-hamba-Mu untuk melaksanakan pelayanan dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan yang sungguh berkenan atas pelayanan yang boleh dilaksanakan, dan mari Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam melanjutkan segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami semua semakin setia dalam melaksanakan pelayanan demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan saat ini kami menyatukan hati berdoa bagi kekasih-kekasih kami, jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit, seperti yang kami ketahui keberadaannya ibunda dari kekasih kami Nyonya Neta Patiung di Palopo, kekasih kami Nyonya Yubelin Alexander, adik dari Bapak Yakob Samben yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Tajudin. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami Nyonya Marta Parandan yang rencana akan menjalani operasi mata beberapa hari ke depan. Kami berdoa bagi Nyonya Oktavina Eldan yang menjalani perawatan di rumah. Kami berdoa bagi kekasih kami Biondi Rantela Abi, kemenakan dari Nyonya Suryalande yang menjalani perawatan di kamar ICU Rumah Sakit Siloam. Kami berdoa bagi kekasih kami Windiari yang sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Unhas, dan juga Bapak Andarias Dalung dalam perawatannya. Bahkan mungkin masih ada di antara keluarga-keluarga kami yang lainnya, jemaat Tuhan yang lainnya yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua dalam menerima segala bentuk perawatan yang diberikan kepadanya, baik oleh tim medis maupun oleh keluarga, sehingga dalam kesemuanya Tuhan sungguh berkenan untuk menyatakan berkat kesembuhan dan kepulihan dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini. Dan kami pun terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini berada dalam duka cita, keluarga besar dari kekasih kami Asmiati Pirade, keluarga besar dari Bapak Manahan Simanungkalit, keluarga besar dari Ibu Kristina Pakan yang masing-masing berduka oleh karena salah seorang anggota keluarga Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka semua. Mari kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami dalam menghadapi duka ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala yang terjadi, dalam duka yang dialami, pelangi kasih Tuhan akan senantiasa mereka alami dan terus saksikan dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Mampukan setiap kami, para hamba-hamba-Mu dan juga jemaat-Mu untuk senantiasa tetap bersatu hati, bergandengan tangan, mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah apapun yang kami lakukan, sungguh semuanya terarah demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Berkati dalam kehidupan masing-masing. Biarlah ya Tuhan kebahagiaan senantiasa boleh mereka alami. Berkati rumah tangga masing-masing. Berkati tugas pekerjaan, berkati segala usaha-usaha yang ditekuni. Biarlah semuanya boleh dilakukan dengan penuh sukacita
Dan hanya oleh karena campur tangan-Mu, semuanya akan memberikan segala berkat-berkat yang terindah untuk mereka nikmati. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga berkati dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan juga dalam perjuangan pendidikan mereka. Orang-orang muda-Mu dalam segala rencana dan harapan mereka, Tuhan yang akan senantiasa memampukan, menopang, dan memberkati kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu. Pemerintah kami Tuhan, karuniakan hikmat dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga semuanya itu senantiasa boleh mereka jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Adriana Masnipa Bilang, Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah memberi hukum untuk menjaga kekudusan hidup. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah ketiga, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Menyanyikan Kasih Paling Agung. Dari Tuhan
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah hukum yang menjaga kekudusan hidup, maka hidupmu akan berarti dan bermakna bagi dirimu dan bagi sesama. Tuntunlah kiranya kami Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada siang hari ini, menyanyikan kasih Tuhan mengiringi.